Total ada 45 mahasiswa. Oke, sebelum kita mulai coba semuanya ya kalau bisa on cam dulu ya. Oke, yang lainnya segera menyusul. Saya buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Logistik dan Rantai Pasok. Hari ini memasuki minggu kedua dari perkuliahan perkuliahan manajemen logistik ya. Kemudian minggu ini kita memasuki materi apa namanya? Metode simplex. Minggu kemarin kita sudah membahas atau saya sudah dahului dengan metode grafik begitu. Ide dari mata kuliah ini kan berawal dari program linier sama riset operasi ya kemarin ya. Karena kalian belum dapat sebelumnya dua mata kuliah tersebut, maka eh, saya dahului dengan beberapa materi dasar terkait program linier dan riset operasi. Begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode simplex, di mana metode ini merupakan perluasan dari metode sebelumnya, yaitu metode grafik. Di mana metode grafik itu kan terbatas ya. Metode grafik itu ya paling mudah bisa digunakan untuk kemarin berapa? Untuk dua jenis variabel sama kendalanya terbatas begitu ya. Nah, metode simplex tentu lebih kompleks. Nah, simplex kompleks. Metode simplex tentu lebih kompleks karena akan muncul beberapa kendala yang harus kita sesuaikan. Kita harus melibatkan beberapa variabel-variabel yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan metode simplex tersebut. Begitu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi, total mahasiswa ada 46 yang terdaftar di Sikadu itu total 47 ya nanti kurang satu orang berarti kurang kurang dua orang saya tidak perlu dihitung oke ya oke apakah semuanya ini di rumah atau ada yang di Semarang ada yang di Semarang kalian salah satu atau salah dua atau banyak ada yang di Semarang ya atau mungkin kalian asli Semarang kalau yang luar Jawa di Semarang harusnya ya masuk saja atau hari ini ya. Kalau yang dari Jawa terus masih di Semarang harusnya masuk saja hari ini. Kita ketemu di kelas. Tapi ya beberapa terhalang untuk masuk. Terus kita adakan kelas online saja. Oke, coba saya share screen materi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kemarin ini ya, kemarin kan sudah kita bahas mengenai grafik dan metode grafik aljabar kemarin. Ya, bagaimana menentukan bentuk grafiknya, bagaimana menentukan daerah visibelnya, kemudian berapa titik-titik ujung yang mungkin yang ada di gambar tersebut begitu. Oke, kemarin kita sudah
coba jalankan ini. Kemudian kemarin sudah ada latihannya. Ya, saya harap latihannya kemarin sudah berhasil diselesaikan ya. Nah, sekarang kita ke metode simplex. Oke, metode simplex di sini itu eh, perluasan dari metode grafik yang sudah kita bahas kemarin. Metode ini berguna untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kendalanya itu lebih dari dua atau lebih besar sama dengan dua, gitu. Dengan kendala yang cukup banyak. Cukup banyak itu artinya ya lebih dari, kalau kendala kemarin kan kita punya berapa ya? Punya empat ya kemarin ya rata-rata ya. Kemarin yang kita bahas. Oke. Nah, metode ini melibatkan suatu variabel baru. Kita namai sebagai variabel select dengan simbol S sebagai variabel semu. Oke. Variabel select yang disimbolkan dengan S kita sebut sebagai variabel semu. Digunakan untuk membuat tanda kesamaan yang simbolnya sama dengan. Kemarin kan kita uh, sudah pahami kalau kendala-kendala yang muncul di apa namanya di masalah program linier bentuknya kan pertidaksamaan. Ada lebih besar sama dengan, ada kurang dari sama dengan, lebih dari saja atau kurang dari saja gitu kan. Nah, sekarang kita akan membentuk setiap kendala itu dengan tanda kesamaan yaitu sama dengan begitu. Alat atau komponen untuk membuat supaya kendala itu sama dengan kita sebut sebagai variabel semu atau variabel flag begitu. Nah, tanda atau variabel select itu dilibatkan di setiap fungsi kendala yang terlibat kecuali untuk syarat non negatif. Syarat non negatif itu contohnya ya kayak kemarin X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, itu tidak perlu diberi variabel flag begitu karena itu merupakan syarat non negatif saja. Gitu. Saya akan jelaskan detail bagaimana langkah-langkah penyelesaian metode simplex itu berlaku. Begitu. Oke, jika kalian diberikan suatu masalah, nah ini fungsi objektif dan kendalanya cukup sederhana. Ini hanya terdiri dari dua variabel X1 dan X2, kemudian hanya ada kendala 4. Begitu kan, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4, 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 5. Ini kendalanya. Kemudian syarat non negatif. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimal atau nilai optimal dari Z. Begitu. Nilai optimal dari fungsi objektif yang ada di atas. Kendalanya ada 4. Gitu. Paham ya kenapa ada 4? Ini kan hanya jadikan satu. X1 lebih besar sama dengan 0 sama X2 lebih besar sama dengan 0. Begitu. Nah, metode simplex langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita standarkan fungsi kendalanya itu dengan melibatkan variabel semu. Kita simbolkan dengan S. Nah, karena syarat non negatif di atas tadi kan ada dua. X1 plus X2 kurang dari sama dengan 4 sama 2 X1 plus X2 kurang dari sama dengan 5. Ya kan? Maka kita libatkan S1 dan S2 ke dalam dua kendala ini. Nah, ketika sudah distandarkan, maka bentuk pertidaksamaannya menjadi suatu kesamaan. Simbolnya adalah sama dengan. Oke. Langkah pertama ya. Langkah pertama dari kendala-kendala yang kita punya, itu distandarisasi dulu. Kita libatkan variabel semu dengan simbol S. Karena ada dua kendala yang kecuali syarat non negatif ya. Syarat non negatif, kecuali X1 lebih besar 0 sama X2 lebih besar 0, kita libatkan S1 sama S2 saja. Sehingga tanda pertidaksamaannya jadi hilang, kita ganti menjadi tanda kesamaan sama dengan 0. Oke, begitu. Selanjutnya, fungsi objektif juga dibentuk semacam ini. Oke, jadi buat satu ruas itu menjadi 0, terus ruas sisi lainnya kita bawa ke sisi lainnya, gitu.
Ini bahasa non formal ya. Ini kayak dibawa ke ruas kiri kanan, ruas kiri kanan kan tidak formal bahasanya. Jadi kan kita punya fungsi objektif bentuknya Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Nah, yang di ruas kanan, yang di sini, yang di ruas kanan ini, kita bawa ke kiri. Gitu. Satu ruas sama Z, itu saja. Langkah pertama dulu. Ada yang perlu ditanyakan langkah pertama? Hanya melibatkan variabel slack untuk setiap kendala, kecuali syarat non-negatif. Lupa itu kenapa harus dilibatkan S1 sama S2 lebih besar sama dengan 0? Ini wajib. Ini wajib. Kenapa? Karena S1, S2 ini merupakan variabel semu yang tidak boleh negatif. Itu variabel semuanya. Maka kita harus syarati di sini. Oke, saya lanjutkan. Langkah keduanya, langkah kedua akan terbagi menjadi beberapa langkah. Saya mulai dari langkah 2.1. Langkah 2.1, ya metode simplex ini kan lebih mudah kalau kita sederhanakan dalam bentuk tabel. Nah, unsur-unsur pembentuk tabel atau komponen di dalam tabel, yang pertama adalah variabel. Oke. Yang membentuk kolom di sini, itu ada variabel X1, variabel X2, variabel S1, variabel semu yang pertama, variabel semu yang kedua, dan ini adalah bentuk solusi. Gitu. Yang membentuk baris itu hanya variabel semu 1, semu 2, sama Z. Kita susun seperti itu. Oke. Ini teknis saja penyelesaian dari metode simplex. Variabel X1, X2, S1, S2 sama solusi Z itu menyusun membentuk susunan dari kolom-kolom. Kemudian variabel semu kita susun untuk membentuk jadi barisnya. Oke, paham ya? Oke, lalu bagaimana Pak yang ini, yang mengisi komponen-komponen di dalamnya ini? Oke. Ini oke, isi di dalam komponen ini ada berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15. Ada 15 komponen. Ada 15 komponen. Maka kita susun dari yang sudah kita sederhanakan di awal. Kita pakai standarisasi di awal. X1, X2, S1, dan 4. Ya kan? X1 kan koefisiennya 1, X2 koefisiennya 1, S1 koefisiennya 1, sedangkan di sini tidak ada muncul S2 kan, maka kita bisa anggap S2 itu koefisiennya 0 dan 4 itu sebagai konstanta solusi. Maka kita susun di sini. X1 koefisiennya 1, X2 koefisiennya 1, S1 koefisiennya 1, dan S2 koefisiennya 0. 4 ini sebagai solusi. Begitu. Di baris kedua sama ketiga kita memandang bentuk standarisasi apa tadi? Fungsi kendala sama fungsi objektif. Ya kan? Sama ini. Berarti X1 untuk yang kedua ini, berarti X1 itu koefisiennya 2, X2 koefisiennya 1, S1 koefisiennya 0, S2 ini 1. Gitu. Dan solusinya adalah 5. Kita susun sama seperti baris sebelumnya. Kemudian untuk fungsi objektifnya kita susun yang kita punya di sini. Z koefisiennya 1, X1 koefisien min 1, X2 koefisiennya min 2. Dan solusinya di sini adalah 0. Maka kita bisa susun min 3, min 2, 0, 0. Gitu. Ini harusnya bukan solusi Z ya. Kalian bisa ganti menjadi konstanta gitu aja.
konstanta gitu. Oke, langkah 2.1 Ribon. Oke ya, langkah 2.1 paham ya, ini hanya mengisi komponen-komponen berdasarkan bentuk atau fungsi kendala yang kita sudah standarisasi dengan variabel semu. Begitu. Oke, itu langkah kedua, poin 1. Oke. Langkah kedua, poin 2, intinya adalah bagaimana kita menentukan titik pivot sekarang. Oke. Menentukan titik pivot pada tabel, menentukan titik pivot pada tampel simplex langkah 2.1. Oke. Bagaimana cara menentukan titik pivot? Kita harus memilih. Nah, di sini kita harus memilih. Paling gampang ya kita mulai yang di awal saja. Kolom X1 yang kita pilih. Kita akan mencari titik pivot yang ada di X1. Maka X1 ini kita blok. 1, 2, min 3. Kita perhatikan semua. Kemudian mencari rasio terkecil terhadap kolom Z atau kolom solusi. Begitu. Oke. Oh, min 3-nya tidak perlu diikutkan. Jadi yang diikutkan adalah variabel semuanya saja. 1 dan 2. 1 dan 2 ini kita bandingkan dengan konstanta yang paling kanan. Kolom paling kanan, 4 dan 5. Nah, X1 sama konstanta yang di kanan ya. Konstantanya 1, 2. Konstantanya 4 sama 5. Rasionya berapa? 4 banding 1, 4. 5 banding 2 adalah 2,5. Maka yang paling kecil, yang kita carikan yang terkecil. Maka yang paling kecil adalah 2,5. Maka kolom X1 dengan baris S2 itu adalah yang mempunyai rasio terkecil 2,5. Itu. Maka kita bisa tandai bentuknya seperti ini. Diperoleh blok merah sebagai elemen pivot. Oke. Elemen 2 ini sebagai elemen pivot. Oke, itu langkah kedua. Langkah 2.1 kita membentuk tabel. Langkah 2.2 kita membentuk atau mencari atau menentukan titik pivot dari tabel tersebut. Oke, kita lanjutkan terakhir dari langkah 22. Kita buat tabel kemudian menentukan elemen pivot. Sudah ya. Saya lanjutkan ke langkah 2.3. Setelah diperoleh elemen pivot, yaitu berapa tadi? 2 ya.
di kolom X1 sama baris S2 itu tadi. Langkah selanjutnya adalah menukar elemen X1 dan X2 dan membagi setiap elemen di baris X1 dengan elemen pivot. Tadi kan dibagi dua. Oke. Coba kalian cerna dulu. Jadi yang terjadi sebelumnya di tabel sebelumnya, tadi kan bentuknya seperti ini nih. Oke. Karena yang bermain ini adalah elemen X1 dan S2, maka kita tukar variabel semu tadi kita tukar dengan variabel utama yaitu X1. Nah, di sini S2 tadi kita tukar menjadi X1 variabel utama. Oke. Elemennya di sini tidak berubah, elemennya di sini tidak berubah. Yang berubah hanya simbol X1 dan S2 saja. Begitu. Oke. Kemudian kita bagi menjadi elemen pivot. Elemen pivot kan tadi 2. Oke. Maka 2 bagi 2, 1 bagi 2, 0 bagi 2, 1 bagi 2, 5 bagi 2. Maka akan kita peroleh 1,5, 0,5, dan 2,5. Begitu. Ini hanya memperhatikan di elemen atau di baris X1 saja. Yang awalnya tadi S2 kita tukar dengan X1 di sini. Itu langkah 2.3. Ya. Coba. Ada pertanyaan? Ini kita hanya menukar-nukar saja tadi. Menukar kemudian kita bagi dengan elemen pivot. Elemen pivot tadi kan 2. Kita tukar. Langkah 2.3 dapat ya. Tahu ya. Hey, sekarang kita ke langkah 2.4. Langkah 2.4 yaitu kita gunakan metode Gauss-Jordan. Sudah kenal ya dengan metode Gauss-Jordan? Kalian sudah pernah dapatkan di aljabar linier sepertinya. Aljabar matriks atau aljabar linier dulu di metode Gauss-Jordan. Kalian pasti sudah dapatkan itu. Nah, lakukan metode Gauss-Jordan untuk membuat elemen di kolom X1 menjadi 0 kecuali baris X1. Di kolom ini kita harus buatkan 0 di sini dan di sini kecuali yang ada di baris yang kedua. Begitu. Baris X1 ini di sininya harus 1, lainnya harus 0. Kalau kita lihat di sebelumnya, maka di sini harus 0, di sini harus 0, yang ini tetap 1 karena sebagai elemen kunci kan tadi, elemen kunci atau elemen pivot. Nah, kita dapatkan kalau kita di sini dapatkan 0, maka unsur-unsur yang di belakangnya ini juga pasti berubah. Kalau di sini kita dapatkan 0, maka unsur-unsur yang di belakangnya ini pasti berubah juga. Nah, menyesuaikan operasi bilangan dengan X1 tadi. So, itu langkah 2.4. Kita lakukan metode Gauss-Jordan.
Lanjut ke langkah 2.5, ulangi langkah 22. Oke, ulangi langkah 22 tadi apa berarti? Kita memilih X2, ya kan? Kita memilih X2, kita bandingkan dengan kolom konstanta ini, kita bagi ke sana, kita cari rasio paling kecil, ya kan? 1,5 dengan 0,5 rasionya 3. 2,5 dengan 0,5 rasionya adalah 5. 3 dan 5 rasionya paling kecil berapa? 3. Maka elemen di sini menjadi elemen pivot, elemen kunci, ya kan? Kayak blok kuning, yang merah di sini adalah elemen pivotnya 0,5. Begitu. Maka langkah selanjutnya adalah menukar X2 dengan variabel semu S1, ya kan? Kita tukar X2 dan S1. Nah, kita tukar. Kemudian dilanjutkan dengan proses Gauss-Jordan, maka kita dapatkan di sini poinnya adalah 1. Di sini sudah 1, ya kan? Sudah sesuai. Begitu. Itu adalah langkah 2.5 sama 2.6. Oke. Ada yang ketinggalan? Saya lanjutkan dulu aja ya, nanti kita bahas selanjutnya. Kita pertanyaannya di akhir nanti. Tuh. Nah, ini langkah 2.6. Kita tukar X1 dengan S1 dengan X2 tadi. Terus dengan Gauss Jordan kita peroleh tabel terakhir ini. Nah, langkah terakhir dari Gauss Jordan kita harus memastikan tabel yang kita bentuk tadi harus memenuhi unsur-unsur di sini. Yang pertama adalah diagonal utama untuk komponen X1 dan X2. Di sini harus 1. Elemen diagonal X1 dan X2 itu harus 1. Begitu. Kemudian elemen di baris terakhir yang Z itu di sini harus 0. Oke. Dia harus 0. Kemudian 3 dan 1 ini merupakan solusi untuk setiap variabel. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3. Dan 9 di sini adalah solusi untuk nilai Z. Ini adalah titik titik optimum, di sini adalah nilai maksimum. Lalu bagaimana untuk S1, S2? Tidak ada kriteria tertentu untuk variabel semu. Oke, jadi mau berapapun nilainya di sini, kalau elemen-elemen yang kunci, diagonal utama, kemudian elemen Z di sini, solusi dan di sini, dia harus memenuhi bentuk ini. Harus diagonal, di sini harus 0, di sini merupakan solusi untuk X1, X2, dan sini merupakan nilai maksimum untuk fungsi objektifnya. S1, variabel semu S1, S2 itu tidak berpengaruh pada apapun, pada hitungan apapun. Nilai 2 min 1, 1 min 1, 1 ini merupakan hasil hitungan saja. Dia tidak berpengaruh pada nilai optimum atau titik optimum. Oke, silakan dicerna dulu. Kalau perlu ya ditulis, coba ditulis ulang. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Oke, tidak ada pertanyaan? Nah, itu sudah terakhir dari metode simplex. Oke, kalau kita ketahui bentuk persamaan yang seperti ini, oke, ya kan? Langkah pertama kita harus lakukan kita libatkan variabel semu yang kita sebut sebagai slide. Kita bentuk tabel, kita cari rasio terkecil untuk menentukan elemen pivot. Sudah kita dapatkan elemen pivot, maka kita bisa tukar mana yang berpengaruh dalam elemen pivot tadi, ya kan? Kita lakukan penyelesaian dengan metode Gauss-Jordan. Ulangi langkah 22 dengan membentuk tabel pivot. Kita tukar variabel yang berpengaruh pada penentuan tabel pivot tadi. Kita lakukan Gauss-Jordan untuk penyelesaian selanjutnya. Maka kita dapatkan tabel terakhir yang di sini. Begitu. Oke, coba lakukan langkah-langkah tadi, langkah-langkah yang sudah kita pahami bersama, yang sudah kita susun pada soal-soal ini. Soal ini aja. Oke. Selesaikan ini dengan Elena. Tidak perlu dikumpulkan di Elena atau Google Classroom ya. Coba kerjakan di kertas kalian saja. Nanti coba kita lihat satu orang atau dua orang ditampilkan di Zoom ini. Ya, waktunya sekitar 10 menit. Sekarang 8.54 di jam laptop saya. Nanti 9.04 coba kita periksa bersama. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Ya, sudah. Gimana? Tabel dari simplexnya berhasil? Coba salah satu dong. Siapa? Fiska, Fiska Aulia. Sudah belum? Coba difoto, di scan, kemudian share screen. Masih proses, Pak. Sampai mana? Langkah ke berapa? Sampai langkah 2.2 kayaknya. Langkah 2.2 ya. Masih awal berarti. Penentuan titik pivot. Iya, itu menuju ke 2.3. Coba dilanjutkan. Siapa lagi yuk? Sudah selesai, sudah lebih jauh. Christina, Claudia, Belum, sudah Pak. Belum selesai, Pak. belum? Belum, Pak. Saya cek kehadirannya juga ya untuk kelas ini. Oke, nanti bilang hadir ya untuk yang absen. Benigno Utama, Dewi, Hadir, Bapak. Salva Putri, Hadir, Pak. Muhammad Bintang, Hadir, Pak. Fiska Aulia, Hadir, Pak. Ayu Lestari, Hadir, Bapak. Aurel Variansyah, Hadir, Pak. Ajeng Firdia, Hadir, Pak. Ikhil Gina, Hadir, Bapak. siapa itu? Jadi satu Zoom siapa? Ayu sama Ajeng. Ada Iya, kendala Pak. apa? Ada kendala apa? Kebetulan saya di kosnya aja. Jadi Kenapa sekalian bareng gitu, Pak. kenapa nggak pakai device sendiri? Sepertinya lebih gampang. Ikhil Gina tadi sudah, Maulana Anandita, Maula Anandita, Narayana, hadir. Maula Anandita, belum respon ya. Oke. Panji Mahesa, Panji Mahesa, ada? Belum, belum ada respon. Galih Kusuma, Hadir, Pak. Taufik Dwi, Ferdiansyah, Adelia Feni, Hadir, Pak. Aisyah Kurnia Fitri, Hadir, Bapak. Nisa Tabayana, Hadir, Pak. Alis Delika, Hadir, Pak. Kanaya Hadir, Azaria, Pak. Rizky Cahya, Hadir, Pak. Rasiha Hukma, Hadir, Pak. Alvarel, Hadir, Pak. Irfan Al-Hakim, Nadine Lenora, Hadir, Pak. Aina Ulmardiah, Hadir, Pak. Dimas Pasha, Hadir, Pak. Dimas Hanif, Hadir, Pak. Aska Mazaya, Hadir, Pak. Sata Alwan, Hadir, Pak. Salis Aidur, Hadir, Pak.
Karissa Azarin Hadir, Henry, Pak. Isa Fitri, Hadir, Pak. Aufa Zaki, Hadir, Pak. Muhammad Abdul Latif, Hadir, Pak. Rahajeng Septri, Hadir, Pak. Aaron Daniel, Hadir Bapak. Aprodiva Delovi, Hadir, Pak. Muhari Masahara, Hadir, Pak. Bahar Arifianto, Hadir, Pak. Ibar Panji, Hadir, Pak. Febriana Dwi, Hadir, Pak. Lulu Kamila, Hadir, Pak. Rika Pramestia, Hadir, Pak. Zahra Trimeisya, Hadir, Pak. Rama Pradito, Hadir, Pak. Muhammad Khalilullah, Hadir, Pak. Adinda Putri Pinariosi, Hadir, Pak. Christina Claudia, Hadir, Pak. Abdullah Azam. Hadir, Pak. Oke, saya ulangi tadi yang di atas. Ada Maulana Anandita, belum ada respon. Panji Mahesa, Hadir Bapak. gimana Panji Mahesa? Hadir. Oh, hadir. Oke, kurang Maulana Anandita, tidak ada ya. Mohon maaf Bapak, itu Maulana hadir melalui chat. Hadir melalui chat gimana? Itu mic-nya error katanya. Oke, yuk, silakan. Siapa yang sudah berhasil selesai metode simplex? Siapa tadi? Fiska tadi sudah, Fiska Aulia. Setelah langkah 22 ketemu tabel pivot, sudah membentuk tabel, ketemu elemen pivot. Sedang menyusun ulang tabelnya, Bapak. Oke, coba ya. Silakan dilanjutkan. Yo. Atau yang lain satu yang sudah selesai, silakan difoto kemudian di-share di sini.
Oke, sudah belum yuk? Coba saya lihat sekilas saja. Satu orang. Siapa yang sudah? Fiska atau Christina? Claudia? Silakan. Foto, kemudian share screen. Kita coba lihat bersama. Pripun, Pak? Yuk, segera yuk. Satu orang saja. Silakan. Foto, kemudian coba share di sini. Oke, yuk. Silakan. Satu orang saja siapa yang sudah? Siapa ya? Galih, Galih. Mana Galih? Sudah belum Galih? Mohon maaf Pak, saya belum selesai Pak, masih di eh, ini langkah berapa ya? Yang bikin tabel pivotnya Pak. Tidak apa-apa, tampilkan saja. Siapa? Fiska sudah Fiska. Coba ditampilkan di foto. Mungkin masih kebingungan di bagian metode Oke, kita ya, Pak. coba, coba kita bahas bersama. Yuk, coba share screen sebentar ya. Kita kan bisa memantau langkah mana. Oke, oke, Pak. Aku ngisi kuis bener kok. Dari saya kerasa, yang beda. Nah, ini kan aku juga kan belum ngisi. Waktu kami belum ngisi. Nah, itu Pak yang
Saya izin share screen ya, Pak. Silakan, silakan. Ya, boleh. Di zoom dikit. Lagi di zoom. Nah, oke. Ya, kita mulai dari langkah pertama. Kita standarisasi fungsi kendalanya. Kita ubah semua bentuk pertidaksamaan dengan sama dengan. Kemudian melibatkan 4 variabel semua ya. Oke. Fungsi objektifnya seperti itu. Oke. Ya bisa disederhanakan dengan Z gitu aja sih. Fx1 x2. Oke, kemudian ke semua elemennya kita masukkan. Ya. Terus penentuan elemen pivotnya keterangannya di mana? Oh, di bawahnya itu. Oke. Kita pilih kolom X1, variabel X1. Kemudian kita cari perbandingannya dengan variabel semu S1 sampai S4 ya. Oke. Maka yang paling kecil adalah S3. Maka elemen pivotnya adalah min 2. Betul. Kemudian ke bawah. Iya, tukar X1 dengan iya, betul. Kita buat di situ harus menjadi 1 dan lainnya harus 0 dengan Gauss Jordan. Ini kan dilihatnya seperti matriks gitu kan. Kita buat Gauss Jordan. Oke. Nah, kita sudah bisa buat 1. Dengan cara apa itu dibuat 1? Kamu kalikan dengan min 1. Boleh. Ya. Nah, sisanya berarti untuk elemen selain baris ketiga itu di baris 1, 2, sama 4 kan harus 0. Nah, itu 6 sama 1 harus kamu buat 0. Gitu ya. Oke. Kurang satu langkah ini, yaitu penentuan untuk tabel pivot X2 gitu. Sudah, untuk tabel pivot X2 sudah berjalan. Sudah apa belum? Siapa Fiska? Masih di Gauss Jordan, Bapak. Oke. Nah, ini lebih cepat kalau kita kerjakan pakai Excel sih memang. Jadi bisa dikerjakan cara massal kan ya. Kalau kita pakai Excel, kita bentuk rumusnya, kemudian kita dapat kerjakan secara massal. Oke, terima kasih Fisca Aulia. Ya, Pak. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya untuk materi apa namanya metode simplex. Minggu depan kita belajar bentuk-bentuk lain dari metode simplex, karakteristik-karakteristik lainnya kayak degenerasi, kemerosotan, kemudian tanpa solusi, banyak solusi, kasus redundant, dan banyak lagi. Minggu depan kita pelajari dari perumuman bentuk metode simplex. Begitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Cukup ya? Saya izin bertanya, Oh, silakan. Siapa ini yang tanya? Saya belum Karisa. terlihat. Karisa. Oh, ini. Silakan. Apa? Eh, tadi kan yang di apa kerjain Visca untuk elemen pivotnya itu -1 ya Bapak. Oh, Kemudian tadi di materi Bapak setahu saya elemen pivot itu tidak boleh negatif. elemen pivot. Itu boleh, jadinya boleh negatif atau tidak ya Pak? Oh, boleh. Elemen pivot tuh Oh, boleh. Negatif kan ada di elemen pembentuk fungsi kendala dan fungsi objektif. Boleh negatif. Tapi ketika nanti dioperasi secara OBE, nah itu yang nggak boleh negatif. Jadi komponen utama diagonal harus positif. Satu-satu dan lainnya harus nol. Gitu. oh baik Pak. Terima kasih Pak. Ya.
Oke, kita cukupkan sekian ya untuk perkuliahan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi metode bentuk perumuman dari metode simplex. Saya akhiri, saya tutup. Sekian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom akan saya tutup untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.